Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Sahabat CKS yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata di Cipanas membersamai anak-anak untuk berenang. Kebersamaan bersama anak adalah satu momentum yang sangat berarti dan sangat berharga. Terlebih jika kita adalah seorang pekerja, seorang dai, seorang guru yang waktu-waktu dan aktivitas itu kita lebih banyak digunakan di luar rumah. Melihat kondisi dan fenomena yang seperti itu, kita lihat bagaimana potret Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bukan saja seorang ayah bagi anak-anaknya, suami bagi istrinya, kakek bagi cucunya, juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru peradaban bagi para murid-muridnya, seorang komandan perang, seorang petinggi satu negara, memimpin para sahabat saat itu. Di tengah kesibukan beliau sallallahu alaihi wasallam, masih saja Rasul sallallahu alaihi wasallam di banyak riwayat beliau senantiasa bercengkrama dengan anaknya dan bahkan keluarganya. Di antaranya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya itu mengundi istri-istrinya ketika beliau hendak safar. Bagaimana juga terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedekatannya dengan anak-anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Fatimah anaknya datang, beliau sallallahu alaihi wasallam bangun dari kursinya lalu menyapa dan menciumnya. Bagaimana kondisi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama cucu-cucunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa Umamah, Hasan dan Husain ke masjid untuk melaksanakan sholat. Di tengah sujud itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati Hasan dan Husain sedang berada di atas punggungnya, seolah-olah dia menganggap bahwa punggung dari kakeknya tersebut adalah kuda yang dia gunakan. Melihat situasi dan kondisi seperti itu, jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, ketajuban kita kepada Rasul, ya, hal itu juga bagaimana ketajuban para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu akrab dengan anak-anak, dengan anak dan cucunya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrab dengan anak-anaknya para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghibur seorang sahabat kecil yang bernama Abu Umair. Saat itu dia senang dengan burung. Burungnya saat itu mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiburnya dengan mengatakan, "Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burungmu? Ini adalah sentuhan pertanyaan kepada seorang anak yang ditinggal oleh burung kesayangannya. Juga kita melihat bagaimana kesan yang didapatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Menjadi kesan tersendiri, beliau mengatakan, kuntu radifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal senada juga yang dikatakan oleh Fadl ibnu Abi Thalib. Beliau pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Kita juga akan mendapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Anas bin Malik. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya saya membersamai Rasulullah lebih dari 9 tahun. Ini adalah bagaimana potret kedekatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hanya di tempat meja makan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog, menyapa. Salah satunya adalah Umar ibnu Abi Salamah. Ketika dia makan, ya, dengan makannya seorang anak. Dalam kondisi seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan, ya. Pesannya itu dengan membaca basmalah, ya. Membaca basmalah, wa kul mimma yalik, ya, makanlah yang ada di hadapanmu, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Dari
kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya, anak-anaknya, cucunya, bahkan anak-anak kaum muslimin saat itu para sahabat memberikan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, sesibuk apapun seorang ayah, seorang pemimpin dalam rumah tangga, begitupun juga dalam satu jabatan tertentu, maka kebersamaan bercengkrama, ya, bermain, kemudian berdialog bersama keluarga, anak-anak adalah satu momentum yang sangat mahal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dibuat takjub oleh sahabat-sahabatnya ketika membersamai para sahabat yang anaknya kemudian dibawa lalu menciumnya, anak yang masih kecil. Ya, hal itu bagi masyarakat mungkin suatu hal yang sangat aneh, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperlihatkan betapa beliau ini sayang kepada anak-anaknya. Yang kedua, bahwa kebersamaan dengan anak itu akan membuka, akan merangsang bagaimana kemampuan masing-masing anak itu berbeda. Ada si anak yang memiliki kemampuan menghafal, ada yang memiliki kemampuan menghitung, ada yang memiliki kemampuan dalam beranalisa. Maka kita tidak boleh kemudian memukul rata kemampuan anak-anak kita ini, ingin seperti ayahnya, ingin seperti ibunya dan lain sebagainya. Yang ketiga, sahabat CKS yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, momentum bersama anak adalah momentum yang sangat tepat untuk menasehati, untuk memberikan bimbingan, apalagi ketika dalam kondisi safar, seperti kepada Abdullah bin Abbas, ketika dalam kondisi makan kepada Umar bin Abi Salamah, ketika dalam kondisi sakit juga demikian. Adalah momentum-momentum yang sangat mahal bersama anak itu. Karena kebersamaan dengan anak adalah masa-masa yang sangat singkat sekali. Pelajaran yang keempat, sahabat CKS yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, jika kita ingin dimuliakan, anak-anak kita ini ingin berbakti di masa tua, maka maksimalkanlah semasa anak-anak itu kecil dengan pendidikan-pendidikan terbaik. Karena sebagaimana kita ini menanam, seperti itu juga kita akan menghasilkan. Ketika kita berkunjung kepada orang tua, maka perlihatkan kepada anak-anak kita bagaimana kita bakti, bagaimana kita memberi, bagaimana mengayomi, bagaimana menolong orang tua kita, adalah bentuk perhatian agar suatu saat nanti kita diberlakukan oleh anak-anak kita dengan birrul walidain. Faedah dan pelajaran yang kelima dari kebersamaan kita bersama anak, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, adalah kebersamaan di dunia. Demikian juga kita menginginkan kebersamaan di akhirat. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang setelahnya dari keturunannya akan Allah pertemukan nanti di akhirat. Akan Allah kumpulkan lagi mereka nanti di akhirat di surganya. Jika apa? Jika ada keimanan dalam dirinya, dalam hatinya. Karena itu perhatian orang tua kepada anaknya, bukan hanya sekedar kepada gizi, ya, konsumsi yang dia akan makan saja. Lebih dari itu, bagaimana orang tua memaksimalkan gizi ruhiyahnya, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.